Sekilas tentang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab ini merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan dan faidah, serta ukurannya yang kecil atau tipis, menjadikannya diterima, dikaji dan diajarkan oleh para ulama dari dahulu hingga sekarang. Penulisan kitab ini ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang tadi lahir tahun 773 dan wafat tahun 852. Jadi umurnya sekitar berapa itu? Sekitar 79 ya. Pada sekitar tahun 800-an Hijriah. Kitab ini berisi sekitar 1.500 hadis lebih. Jumlahnya bisa bervariasi tergantung metode penomoran, ya, muhakkik dan cetakan. Jadi kalau yang ditulis Ibnu Hajar langsung itu tanpa nomor, ya. Jadi tulis hadis titik. Oleh karena itu ulama yang setelahnya mereka memberikan penomoran-penomoran, maka sangat wajar jika mereka berbeda dalam memberikan penomoran. Ya, ini beberapa variasinya. Ini kalau yang ditahqiq oleh Samir bin Amin Az-Zuhairi, di sana hadis yang terakhir adalah hadis ke 1582. Ya. Jadi jumlahnya sekitar 1582 hadis. Kalau yang disusun ya atau ditulis oleh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Athari, jumlahnya sekitar 1558 hadis. Ya, ini penomorannya. Adapun di kitab syarahnya, misalnya di kitab Tawdihul Ahkam karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, di sana lebih sedikit, yakni 1371 hadis dalam menomorkannya. Ya, adapun dalam kitab Subul Salam, ya, ini syarah dari kitab ini, tahqiq Syalbani ada 1478 hadis. Jadi ini hanya berbeda masalah penomoran. Ya. Namun kalau isinya tetap sama. Kemudian keistimewaan kitab ini, ya, berikut ini kami sebutkan beberapa keistimewaan kitab ini dibandingkan dengan kitab hadis yang lainnya. Yang pertama, keistimewaannya adalah dijelaskan derajat hadisnya. Ya, dari sahih, ada hasan dan juga dhaif. Sehingga seorang pelajar tidak perlu merujuk kepada kitab yang lain. Yani kita dengan membaca kitab Bulughul Maram kita sudah tahu hadis ini sahih atau tidak. Ya, setidaknya menurut penilaian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian hadis yang menjadi syahid atau penguat dari pembahasan di bab itu diringkas sehingga tidak menyimpang dari makna tujuan. Ini kalau hadisnya panjang, beliau ringkas, ya, agar tidak kemana-mana. Kemudian yang ketiga, jika sebuah hadis memiliki beberapa tambahan riwayat yang berfaedah dalam pembahasan di bab, maka penulis mencantumkannya dengan berbeda dan jelas. Maka riwayat-riwayat hadisnya pada permasalahan tertentu menjadi saling menyempurnakan antara bagian satu dan yang lainnya. Jadi kalau ada perbedaan lafal hadisnya dan ada faedah di sana, maka beliau cantumkan, ya, beliau cantumkan tambahan-tambahan. Kemudian yang keempat, penulis memilih hadis-hadisnya dari kitab-kitab cetakan yang terkenal dan merupakan induk kitab dan mu'tabar, serta yang paling masyhur yaitu misalnya Musnad Ahmad, 2 kitab sahih, ya, ini Bukhari Muslim, dan juga 4 kitab sunan. Ini ada Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian penulis biasanya menjadikan hadis-hadis yang ada di As-Sahihain, ini berlebih, atau di salah satunya
sebagai sandaran dalam bab. Ya. Jadi hadis utamanya biasanya hadis sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian diikuti dengan hadis-hadis dari kitab sunan atau yang selainnya. Sehingga hadis-hadis sahih menjadi patokan pada bab serta menjadi rujukan dari berbagai permasalahan. Adapun hadis yang lain sebagai pelengkap dan penyempurna. Ini penulisan beliau. Kemudian penulis mencari illah. Nah, ini beliau menjelaskan illah atau penyakit atau cacat yang dapat membuat hadis menjadi lemah yang terdapat pada hadis serta menyebutkannya. Ya, jadi kalau ada hadis tersebut adalah hadis yang lemah, maka beliau sebutkan illahnya atau sisi cacatnya di mana atau kekurangannya di mana. Kemudian jika hadisnya memiliki tabi', ya, jalur penguat dari riwayat lain, namun dari sahabat yang sama, ya, tabi' ini biasanya kalau tidak tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Atau syahid, ini jalur penguat dari sahabat yang berbeda. Maka beliau mengisyaratkannya dengan sederhana sehingga muncul faedahnya dan kitab ini menjadi ringkas. Kemudian penulis menyusun kitab ini baik kitab, bab maupun hadisnya sesuai dengan kitab fikih. Ya, jadi penyusunan kitabnya ya diawali dengan kitabut thaharah, ya, kitabus shalah dan yang selainnya itu sesuai dengan kitab fikih agar pembaca mudah untuk merujuknya serta memudahkan pendalilan. Karena tujuan dari hadis ini untuk pendalilan fikih, ya. Maka beliau menyusunnya berdasarkan sebagaimana dalam kitab-kitab fikih. Kemudian pada akhir bab atau di akhir pembahasan, penulis mencantumkan hadis-hadis tentang adab agar pembaca dapat mengambil faidah dari masalah hukum dan juga adab. Ya. Jadi seorang harusnya tidak hanya belajar tentang hukum, ya, hukum A, hukum B, tapi juga belajar tentang adab, adab kepada orang tua dan seterusnya. Kemudian dalam kitab ini beliau memiliki rumus, ya, rumus mukharrij, yakni atau seorang yang menuliskan kitab dalam kitabnya, mukharrij disebutnya. Misalnya Imam Bukhari, yaitu mukharrij. Dalam menulis kitab ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menggunakan istilah atau rumus tertentu ketika menyebutkan mukharrij. Misalnya, beliau menyebutkan akhrajahu as-sab'ah, ya, akhrajahu as-sab'ah. Apa yang dimaksud dengan sab'ah di sini? 7 itu apa maksudnya? Akhrajahu, yakni hadisnya dikeluarkan oleh, ya, as-sab'ah, 7. 7 itu siapa maksudnya? Atau beliau mengatakan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ya, itu apa maksudnya? Ya, berikut ini penjelasannya. Ya. Jadi, yang pertama, as-sab'ah, ya, 7 orang mukharrij itu adalah maksudnya diantaranya adalah Ahmad, ya, ini kitabnya Al-Musnad namanya. Kemudian ada Imam Al-Bukhari, nama kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim, kitabnya juga Sahih Muslim. Ya, jadi yang pertama Musnad, yang kedua dan ketiga Sahih, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, urutannya. Kemudian kan 7 tadi, sisa 4. 4 ini disebutnya dengan kitab Sunan. Kitab-kitab Sunan. Ya, dimulai dari Sunan Abu Dawud, ini Abu Dawud, ya, kitab Sunan. Kemudian Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Kemudian yang terakhir Sunan An-Nasa'i. Ya. Sunan An-Nasa'i. Nah, ini adalah as-sab'ah tadi, 7 rawi atau 7 mukharrij
yang menulis dalam kitab-kitab mereka. Misalnya ada hadis yang akhrajahu sab'ah, berarti hadis tersebut tercantum di 7 kitab induk ini. Ya, di 7 kitab induk, kitab hadis induk ini. Dia tercantum yang pertama di Musnad Ahmad, kemudian tercantum juga di 2 kitab sahih atau sahihain, ya, 2 kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga tercantum dalam 4 kitab sunan. Ya, ini harus dihafal ya. Ada Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasai. Ya, ini namanya 7 mukharrij. Ya. Atau kitab mereka itu disebut kitab induk hadis. Ya, bagi ahli sunnah, 7 kitab induk hadis. Kalau kita agak kesulitan menghafal, ya dulu ada yang memberikan kisi-kisi. Cara menghafalnya adalah kita hafalkan ban mati, B-A-N, ya, ban M-A-T-I, mati. Itu singkatan dari 7 nama yang di sini. Walaupun tidak urut ya, tidak urut. B itu Bukhari, Imam Bukhari. A-nya Abu Daud. Ya. Kemudian A-nya bisa juga Ahmad. Ya. Bukhari, Ahmad. N-nya Nasai. Ya. Ban. Bukhari, Ahmad, Nasai. Kemudian mati, M-A-T-I. M-nya Muslim. Kemudian A-nya Abu Daud. Kemudian Tirmidzi. Dan yang terakhir Ibnu Majah. Ban mati. Ini hanya untuk memudahkan kita untuk menghafal. Tapi kalau urutannya sebenarnya seperti yang di layar ini. Ini dari Ahmad dulu, Musnad. Kemudian 2 kitab sahih dan 4 kitab sunan. Ya, harus kita hafal. Kemudian kalau disebutkan oleh Ibnu Hajar akhrajahus sittah, ya, dikeluarkan hadis itu oleh 6 ulama, ya, 6 di 6 kitab. Apa saja maksudnya dari 6 itu? 6 itu berarti dia selain Ahmad, selain Musnad. Berarti 2 kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, dan 4 kitab sunan. Ini 6. Ya, sittah. Ya, Bukhari Muslim, sahih, Bukhari Muslim, kemudian 4 kitab sunan. Ada Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Nasai. Kemudian kalau akhrajahu khamsah, ya, akhrajahul khamsah. 5. 5 ini berarti dia yang pertama adalah musnad, ya. Musnad tadi sendirian Ahmad kan. Musnad itu cuma 1 Ahmad, ya. Kemudian ditambah 4 kitab sunan. Jadi yang keluar dari 5 adalah 2 kitab sahih. Sahih Bukhari Muslim tidak termasuk, berarti 5 dia. Tapi kalau Ahmad nggak termasuk, berarti 6. Ya. Ya. Jadi kalau sittah itu Ahmad yang nggak termasuk, tapi kalau khamsah Bukhari Muslim yang nggak termasuk. Ya. Kemudian kalau akhrajahul arba'ah, ya, 4 berarti 4 kitab sunan. Ya. Ada Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Nasai. Kemudian kalau akhrajahu ats-tsalatsah, ya, 3 imam atau 3 mukharrij, yakni Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Ya, yang enggak termasuk siapa? An-Nasai. Nasai enggak termasuk. Kemudian yang terakhir kalau muttafaqun alaihi, ya, atau as-sahihaini, ya, itu adalah muttafaqun alaih artinya disepakati atasnya. Ini berarti disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih itu berarti hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini adalah rumus cara membaca kita mengetahui kalau ada nanti disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Sehingga harus kita fahami baik-baik, ya, rumus-rumus ini sehingga nanti kita nggak buka-buka lagi di awal. Kalau Ibnu Hajar mengatakan demikian. Baik.
Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat adalah kesalahan. Ini sebagaimana kitab-kitab yang lain, ya, kitab ini karena dia tulisan manusia tentu juga memiliki kekurangan. Ya, yang tidak ada kekurangan itu hanya kitabullah, yakni Al-Quran. Tidak ada kesalahan sama sekali di dalamnya. Adapun kitab-kitab yang lain, ya, biasanya masih ada kesalahan karena tulisan manusia, wajar. Ya. Maha suci Allah yang tidak menjadikan satu pun kitab di atas bumi ini yang sempurna kecuali kitabullah, yakni Al-Quran. Sebagai kitab yang disusun oleh manusia, tentu kitab ini juga tidak lepas dari kesalahan. Namun kesalahan yang jumlahnya sangat sedikit ini tidak mengurangi keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam kitab ini. Berikut beberapa contoh kesalahan. Yang pertama, misalnya contohnya ya, hadis yang terletak di akhir bab izalatun najasah wa bayaniha di kitab Taharah. Hadis ini tidak terdapat di Sunan Tirmidzi, namun terdapat di Sunan Abu Daud. Dan lafal hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlah ya Rasulullah fa in lam yadhhabid dam qala yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Akhrajahu Tirmidzi, kata Imam Ibnu Hajar. Padahal seharusnya hadis ini tidak terdapat di Sunan Tirmidzi tapi di Sunan Abu Dawud. Ya. Inilah wajar ya, karena beliau menulisnya dari hafalan, murni dari hafalan beliau. Wasanaduhu dhaif, dan sanadnya dhaif. Yani hadis ini adalah hadis yang lemah. Ini tadi kan disebutkan. Jadi kalau ada hadis yang lemah beliau sebutkan ya, bahwa hadisnya lemah. Kemudian misal contoh kesalahan yang kedua, hadis ketiga pada babul ghusl wa hukmil junubi pada kitab At-Taharah. Ya. Hadis ini tidak terdapat pada Sahih Bukhari, namun hanya terdapat pada Sahih Muslim. Ya. Hadisnya ini wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qala taghtasilu. Imam Ibnu Hajar menyebutkan muttafaqun alaih, artinya ini kan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi ternyata hadis ini tidak ada dalam Sahih Bukhari, artinya tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ini ya kesalahan, tapi ya wajar. Ini hadis yang terletak pada bab syurutus shalah, ya, bab syurutus shalah pada kitab shalah. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, namun hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Ini hanya 4 imam, bukan al-khamsah. Ya. Karena Ibnu Majah tidak meriwayatkannya. Adapun di sini, di hadis ini, Imam Ibnu Hajar mengatakan rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 imam. Padahal Imam Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadis ini. Ya, ini ya wajarlah. Kesalahan yang wajar. Kemudian poin yang kelima tentang syarah Bulughul Maram. Sebagai kitab yang telah berusia lebih dari 500 tahun, ya, karena beliau hidup di abad yang ke-8 tadi, tahun 800-an Hijriah, ya, 773 sampai 852, ya, dan masyhur, banyak dipelajari dan diajarkan. Tentu kitab Bulughul Maram ini telah banyak disyarah ya, oleh para ulama dari masa ke masa. Namun pada tulisan kali ini penulis hanya akan mencantumkan sebagian kecilnya saja. Di antaranya adalah syarahnya namanya Al-Badrut Tamam karya Al-Husain bin Muhammad Al-Maghribi As-San'ani. Berarti beliau ini orang Yaman, ya, Sana'a. Kemudian Subulus Salam karya Syekh Muhammad bin Ismail
As-San'ani. Ya, beliau juga orang San'a dari Yaman. Kemudian Fathul Alam karya Muhammad Siddiq bin Ahsan Khan. Kemudian Tashilul Ilmam, ya, karya Syekh Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kemudian yang terakhir ini yang banyak nanti Ustadz kutip ya, dari syarah kitab ini adalah kitab Tawdihul Ahkam, ya, karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Itu sekilas tentang kitab Bulughul Maram.